Ajibtu Lombok Tengah ala tafaddulihi lidhaifihi mukrimun siyama hakimuhu ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ajibtu Lombok Tengah, aku kagum terhadap Kabupaten Lombok Tengah. Yang lagi rame sehari 2 hari ini, tolong adzan diatur. Betul? Ya ini. Sebab walaupun enak, adzan itu kalau kemudian tidak diatur bisa bising, mengganggu orang. Padahal mengganggu orang itu dilarang dalam Islam. Ya, katanya Muslim yang baik itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lah, gonggongan anjing itu jangan-jangan sama seperti adzan dalam hal tasbih. Ya tasbihnya anjing itu menggonggong. Sama seperti tasbihnya ayam berokok. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in, tidaklah setiap makhluk Allah illa yusabbihu bihamdihi, kecuali yang pasti mereka bertasbih kepada Allah. Walakin, akan tetapi kalian manusia la tafqahuna tasbihahum, seringkali tidak memahami cara tasbih makhluk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhihi al-ummah bi awdahiha ahkaman wa hujjaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi mayyazahu Allah ala khawasi ruslihi mu'jizatan wa mi'raja wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan hum ahlul karami wal hija, amma ba'du. Fanahdatul ulama'i syajaratun mubarakah, syajaratun tayyibah, asluha thabitun wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, wa hiya adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha, wa kullu ma kharaja minal adli ilal jur wa minar rahmati ila diddiha wa minal yusri ilal usr falaysat min nahdatil ulama wa in udkhilat fiha bitta'wil. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, wabil khusus sahibul bait yang baik hati, yang begitu ramah, Bapak Bupati, Bapak lalu Fathul Bahri, yang kata Tuan Guru Mas Nun, sukron saja sudah jadi bupati. Sukron. Memang begitu Pak Bupati. Orang Indonesia itu sukronnya saja orang Arab sudah senang.
Orang kita terkenal ramah tamahnya. Bahasa Arab itu walaupun ngomongnya salah, yang penting orang Arab yang dengar paham. Itulah katanya orang Indonesia rata-rata bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham. Yang ngomong salah, yang dengar paham. Kalau tak percaya coba lihat itu. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang Lombok pergi haji dan umrah, keluar dari masjid, yang laki-laki ditawari surban. Kata pedagang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, haji khamsa riyal. Kalau dia perempuan hajjah ditawari kerudung khamsa riyal. Dilihatnya tangannya, ya lihat tuh ini 5 riyal. Dia mau tawar 2 riyal, Pak Bupati. Dia bingung bahasa Arabnya 2 riyal. Apa bahasa Arabnya 2 riyal? Dia ingat sholat subuh. Kata dia one rakatain. Maksudnya riyal ini dia bilang rakatain. Untung yang dagang paham walaupun yang ngomong Lombok ini salah. Mestinya riyalain dia bilang rakatain. Kata yang dagang korban lillahi ta'ala. Kata yang dagang salata rakaat korban lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Orang Lombok paham Pak Bupati. Berarti salata rakaat maksudnya 3 riyal gitu. Dia jawab mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Saya baru lihat, Masya Allah, ternyata Pak Bupati ini detil sampai janda saja hafal. Mana Pak Bupati tadi? Cuman tadi belum rinci betul. Yang muda itu berapa dari yang saya muliakan pula Forkominda, Forum Komunikasi Pimpinan yang siap dipindah. Beliau ini kapan harus siap dipindah? Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajati, kalau Kajari kalau ada. Tentu Bapak Wakil Bupati, Profesor Dr. Masnun, ya Ketua PWNU NTB, Tuan Guru Ma'arif, ya Masya Allah. Jadi saya dengar beliau lama di Saudatiyah. Beruntunglah orang Lombok ini di Arab ini, Masya Allah, banyak orang alim. Banyak orang alim. Sejak dulu Lombok ini, Bima, Sumbawa itu banyak orang alim. Tadi saya perlihatkan kitab saya pada beliau, saya cerita. Saya menulis kitab itu dalam waktu 3 bulan. Syekh Nawawi itu 3 bulan. Saya buat nazam kurang lebih hanya 10 hari. Saya bilang di antara guru dari kakek atau datuk saya, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dari Bima. Saya bilang, Fanahrawi thumma syaikhul bimawi Wadimyati wal junaidul batawi Wa mufti Makkah Zaini Dahlana Wa fil batawi Sayyid Uthmana Walil i'anati syatal bakriyu Wal mujtaba akranuhu syadiyu. Ini baharnya Rajas. Nah, para masyayikh yang hadir di sini, seluruh pengurus PCNU Lombok, syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman walajnatan, semua hadir di sini tau'an au karhan. Apakah yang hadir secara sukarela atau yang terpaksa karena tidak enak sama bupati. Itu maknanya tau'an au karhan. Karena kepala dinas ini kalau nggak datang repot besok. Apalagi kalau datang tidak membawakan oleh-oleh sama ketum BBM lain. Ada ketua DPR, ada anggota
Malam hari ini saya terharu, kagum dengan keramah tamahan warga Lombok nih. Dari mulai saya datang di bandara sampai tadi saya sowan ke Tuan Guru Bagu. Ya, saya tadi ke sana juga silaturahim sebagai sesepuh kami, beliau mustasyar. Wajib bagi saya yang lebih muda harus mendatangi yang lebih tua, apalagi beliau orang alim. Inilah saudara-saudara akhlak utama yang ada pada Nahdlatul Ulama. Maka malam ini saya buat satu bait syair saja. Besok soalnya masih banyak syair akan saya baca pada acara pelantikan. Saya pakai Bahar Basit. Kata saya, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ajibtu Lombok Tengah ala tafaddulihi lidhaifihi mukrimun siyama hakimuhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ajibtu Lombok Tengah, aku kagum terhadap Kabupaten Lombok Tengah. Ala tafaddulihi, atas keramah tamahannya, atas kedermawanannya, atas kebaikan warganya. Lidhaifihi mukrimun, warga Lombok Tengah kepada tamunya begitu menghormati. Siyama hakimuhu, terutama para pemimpinnya, bupati, kapolres, dan dandimnya. Saya setiap datang ke suatu daerah saya buat syair. Nah, kemarin saya dari Sumbar buat, dari Madura saya buat. Ya itulah. Di Turki saya buat syair. Pada saat saya mampir di rumah Dubes Turki, orang sini rupanya ya, yang lalu Iqbal. Ya, saya buat syair tentang NU tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini acaranya adalah Isra Mi'raj sekaligus harlah. Saya ingin kaitkan sedikit ini antara NU dan pesan utama daripada Isra Mi'raj. Tadi saya dengarkan sambutan Pak Bupati kalau NU ini katanya lengkap. Dari PDI ada, kan begitu ya? Ya, dari Golkar ada, dari PKB, dari P3 ada semua. Ya karena memang NU ini syajaratun thayyibah. Saya katakan syajaratun thayyibah, pohon yang dulu ditanam oleh muassis kurang lebih 99 tahun lalu oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Sebenarnya beliau sudah diminta untuk membuat NU dari tahun 1920-an awal. Tapi nunggu isyarah daripada gurunya yakni Syekhona Khalil. Maka kemarin saat saya datang ke Syekhona Khalil, saya bilang begini dalam syair saya. Syekhona Khalil kuburnya ada di desa Martajasa. Saya bilang masih dalam Bahar Basit. Qaddimtu Martajasa raja'a barakatahu ya Syekhana lin-Nawawi anta tabi'uhu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wasuhatun ma'a sali kaunihi radiyan hamiluhu as'adun li Hashimin syaikhuhu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa inna ma alimun madama fi
khidmatin linahdatil ulama fasalimun dinuhu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi nawwir li shaykhana Khalil qabrahu yazuruhu haizun fatayyibun haluhu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Qadimtu Martajasa, aku datang ke desa Martajasa, di mana jasad Syekhana Khalil dikebumikan. Raja barakatahu, karena berharap keberkahan dari Allah. Ya Syekhana, wahai Syekhana Khalil, lin Nawawi, pada Syekh Nawawi Al-Bantani, kakek kami, anta tabi'uhu, kau adalah murid dan pengikut kesayangannya. Wasubhatun ma'asa, ada tasbih dan tongkat sebagai isyarat izin dari Syekhana Khalil atas didirikannya NU. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari sudah diminta oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah sekitar 1920-an buat, tak berani, tunggu dulu. Itulah NU. NU ini yang mendirikan wali, al-arif billah, para wali. Makanya keramat. Coba kemarin itu orang sudah takut, wah ini kok katanya muktamar mau jadi dua, satu di Bidakara, satu di mana. Kata saya tenang, kata para masyayikh NU tenang, NU ini yang punya wali, yang mendirikan para aulia, pasti dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya buat syair untuk mendamaikan Said Agil Siraj dan juga Gus Yahya. Saya buat dalam Bahar Rajaz. Alhamdulillah wahhabi lil islahi baina sa'idin kamilil mamnuhi wa ibni khalilin katibin jalili ala wifaqin nafi'in ma'muli mu'tamidan wasiyata syuyukhi ilman wahid matlan wahid matan mitla syuyukhi. Kata saya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lil Wahhab, al-Wahhabi lil islahi, yang telah memberikan rekonsiliasi antara siapa? Baina Sa'idin, antara Kiai Said Agil Siraj, kami dari Mamnuhi, yang banyak pemberiannya oleh Allah. Wa bani Khalilin, dan antara putranya Kiai Khalil Bishri. Siapa? Kiai Haji Yahya Khalil, Katibin Jalili, Katib Am yang mulia. Dipertemukan ala wifaqin nafi'in mahmuli, untuk sebuah kesepakatan yang bermanfaat. Kenapa mereka akhirnya rukun? Mu'tamidan wasiyat syuyukhi, karena mereka mengikuti nasihat para masyayikh. Ini kalau bukan karena organisasinya para wali nggak bisa. Ada orang mencoba mengganggu, nggak bisa. NU sejak dulu begitu. Makanya Masya Allah, NU ini sejak dulu masih banyak ulama-ulama yang kalau malam bangun nangis, ya Allah, ini organisasi saya, ini pengurusnya kiai-kiai saya, guru saya. Begitu. Saudara-saudara, itu Syekhona Khalil baru memberi izin lewat isyarat tasbih dan tongkat agar NU didirikan sekitar tahun 1923-24. Sesudah itu baru 1926 NU
NU didirikan. Tapi saat didirikan Syekhona Khalil sudah wafat. Tapi tidak masalah, NU-nya sudah didirikan. Nah, ini organisasi yang luar biasa. Perlu kita tahu, tidak akan bisa menjadi organisasi yang syajaratun thayyibah, asluha thabitun, yang menancap ke bawah akarnya, wa far'uha fis sama, dan kemudian cabangnya di mana-mana. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang ibarat pohon buahnya sudah dirasakan manisnya oleh semua. Tadi Pak Bupati bilang, saya kalau bukan NU tak bisa jadi bupati. Berarti beliau termasuk yang merasakan manisnya. Prof Masmun bilang, saya kalau bukan NU tak bisa jadi rektor. Kan begitu. Saudara-saudara, itu NU. Syajaratun thayyibah, asluha thabit wa far'uha besar. Besar, saudara. Saya ini dari kecil sudah ikut guru-guru saya, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Makki. Ngaji saya dengan beliau. Beliau Rais Am PBNU hampir 3 periode. Guru saya ini Al-Faqihul Usuli, seorang ahli fikih, ahli usul. Beliau mengarang kitab usia 23 tahun, Tuan Guru. Ditulisnya, disyarahinya, Ghayatul Wusulnya Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau mensyarahi juga kitab Al-Ashbah wa Nadhairnya Imam Suyuti. Itu kenapa saat Ki Zubair cerita dengan Syekh Yasin Al-Padani, ini di Jawa ada anak muda namanya Sahal Mahfud, umurnya 23-24, alim, tak pernah sekolah di Arab tapi menulis kitab, insya'nya bagus, mithlal Arabi mi'ah fil mi'ah, laksana orang Arab 100% cara ngomongnya, beda dengan orang tadi itu yang bahasa Arab salah. Syukran. Rak'atain Thalatha raka'at fardhan lillahi. Syekh Yasin tahu. Bainahuma mukatabah wa murasalah. Lalu Syekh Yasin bersurat pada Sahal Muda. Sahal Muda menjawab surat beliau. Insya'nya bagus, bahasa Arabnya hebat. Beliau hanya ngaji di pesantren. Lalu kemudian guru saya haji fi Mina, lewat Mina dulu. Mina ya, belum ada lewat apa namanya, Pelabuhan Jeddah. Saya Yasin menunggu langsung. Mana Sahal itu? Mana Sahal? Alim kabir, musnidud dunya. Kemarin saya hari Sabtu, Minggu, Senin dari Sumbar, saya buat syair tentang Syekh Yasin dan Sumbar. Saya bilang, wajam gadang zurtuhu hubban ala ahliha, wa bumhata qudwatun la siyama zuhduhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi barik lana bi Yasinil Padani, musniduna fil ulumi anta nawwartahu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jam gadang zurtuhu, kukunjungi jam gadang di Bukit Tinggi, hubban ala ahliha, karena aku suka dengan penduduknya. Wa bumhata qudwatun, bumhata adalah panutanku, la siyama zuhduhu, terutama kezuhudan dan kesederhanaannya. Ya Rabbi barik lana bi Yasinil Padani, ya Allah berkahi kami
dengan kemuliaan Syekh Yasin yang asalnya dari Padang nih, kata saya. Walaupun dikuburnya di Mekah, asalnya dari Padang. Nisbat beliau tak pernah hilang dari Indonesia. Al-Padani musniduna fil ulum. Beliau adalah mata rantai keilmuan kami. Sanad saya nyambung dengan Syekh Yasin. Saya dari guru saya Kisahal langsung dari Syekh Yasin. Anta nawwatahu, kau telah menyinari kuburnya ya Allah. Itu Kisahal. Saya belajar tentang NU, belajarnya offline dari pondok langsung, bro. Sebab sekarang banyak Pak Bupati orang belajar NU online. Online gitu. Begitu baru mau nyalon bupati minta kartu NU. Nah, itu namanya berarti belajar NU-nya online. Tidak mengikuti dari apa namanya? Dari bawah. Kalau yang dari bawah itu dia dari pesantren, dia lihat akhlak gurunya NU semacamnya. Dia tahu kalau ulama NU itu alim-alim tadi yang saya katakan. Dia tahu kalau ulama NU karena kealimannya, karena ilmunya yang luas, akhirnya moderat. Dia tahu ulama NU karena kealimannya, maka sikapnya tasamuh. Dia tahu bahwa ulama NU karena kealimannya, maka dia selalu memberikan jalan keluar kepada umat. Saudara-saudara, karena apa? Li'anna rajula, karena seseorang itu, kata Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang itu katanya kalau ilmunya banyak, luas, bacaannya luas, pemikirannya luas, wawasannya luas, pengalamannya luas. Kalau bahasa kita sekarang, dia pikniknya jauhan. Kalau ada orang yang biasanya pendapatnya kaku, itu kurang piknik tuh, kurang kopi, tahunya cuma satu. Tapi kalau dia wawasannya luas, insya Allah ittasa'a sadruhu, hatinya luas. Apa makna hatinya luas? Maknanya bijaksana. Orang bijaksana, wa qalla inkaruhu 'alan nas, insyaallah dia tidak kagetan. Insyaallah dia tidak dikit-dikit nyerah. Timbang baru ngomong, ada yang lagi rame sehari 2 hari ini, tolong adzan diatur. Betul? Ya ini. Sebab walaupun enak, adzan itu kalau kemudian tidak diatur bisa bising, mengganggu orang. Padahal mengganggu orang itu dilarang dalam Islam. Ya, katanya Muslim yang baik itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang tidak pernah mengganggu orang lain dari lisan dan perbuatan. Kebetulan mungkin menteri memberi banyak contoh. Gonggongan anjing mengganggu, mobil motor ganggu, semua diatur. Ribut. Lalu dibilang katanya adzan disamakan gonggongan anjing. Jauh katanya. Anjing itu najis. Najis dagingnya. Saya mau tanya, anjing itu kira-kira dimakan najis, betul kan ya? Tapi kira-kira kalau melihat anjing dosa apa enggak? Gendong anjing kira-kira najis apa, dosa apa tidak? Haram apa tidak? Gendong anjing itu loh, ada anjing digendong, itu haram apa tidak? Tidak, cuma kurang kerjaan. Kalau haram tidak, cuma kurang kerjaan gitu. Maka saya bilang, babi itu yang haram dagingnya. Ya. Kalau gendong babi haram apa tidak? Tidak, cuma kurang kerjaan. Babi digendong. Ini kalau orang yang tahu gitu, loh, gonggongan anjing itu jangan-jangan sama seperti adzan dalam hal tasbih. Ya tasbihnya anjing itu menggonggong, sama seperti tasbihnya ayam berkokok. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in, tidaklah setiap makhluk Allah illa yusabbihu bihamdihi, kecuali yang pasti mereka bertasbih kepada Allah. Walakin, akan tetapi kalian manusia la tafqahuna tasbihahum, seringkali tidak memahami cara tasbih makhluk lain. Ya tasbihnya anjingnya subhanallah. Maka kata saya, loh, gonggongan anjing itu sama indahnya dengan adzan dari sisi dilihat dia sebagai tasbih, gitu loh. Nah, kalau saya jelasin ini panjang. Ya tadi, kullamazdadal mar'u minal ilmi kullamazdada minal wasatiyah. Orang itu kalau ilmunya bertambah, pasti moderatnya bertambah. Fabi qadri naqsihi minal ilmi bi qadri bu'dihi anil wasatiyah. Orang kalau ilmunya kurang, pasti kurang moderat. Itu saja. Ilmunya kurang, pasti kurang moderat. Kayak saya ditanya, belum lama itu di Jawa itu rame di Bromo, ada orang katanya naruh nasi apa dianggapnya sajen, ditendang, oh shit, kan gitu. Dari mana? Kata saya tergantung buat siapa. Kalau itu nasi ditaruh di bawah pohon, jangan-jangan itu dia niat sedekah. Kalau ada petani dari sawah lewat di makan, ya boleh. Itu coba lihat hadis Nabi. Dulu guru saya didatangi muridnya, panennya gagal gara-gara dimakan tikus padi. Wah, panen saya gagal, ya. Loh, kenapa gagal? Habis dimakan tikus. Saya nggak dapat apa-apa. Lah, kamu niatnya salah. Emang kenapa? Kamu baca itu hadis Nabi, siapa-siapa yang ketika dia menanam padi, dia niat, ya Allah, saya tanam padi ini agar nanti kalau dia besar berbuah bisa dimakan makhlukmu, maka insya Allah, ya Allah, berikan saya pahala karena padi ini bisa dirasakan makhluk. Kalau kamu niatnya untuk dimakan makhluk, kau dapat pahala. Sekarang kata kiai saya, tikus makhluk bukan. Gila, dapat pahala. Jadi kalau orang ilmunya panjang begitu, sajen begitu. Makanya ya Allah, ulama-ulama dulu itu karena panjang, luar biasa. Kakeknya Gus Yahya Ketua Umum ini dan juga kakeknya Gus Menteri, namanya Kiai Bisri Mustafa. Kan Kiai Bisri Mustafa itu ayahnya Kiai Khalil Bisri, ayahnya Kiai Mustafa Bisri Gus Mus, ya kan? Itu tinggal di Rembang. Dari Rembang kira-kira 10-15 kilo ke timur itu ada nama kecamatan namanya Lasem. Di situ daerah pecinan, daerah komunitas Cina. Katanya dulu Laksamana Cheng Ho setelah dari Semarang ke Lasem. Makanya Lasem itu ada yang bilang nih nama daerah Cina. Lasem asluhu lausem. Kulibatil wawu alifan. Listis khalid bommat ya. Wawunya dirubah jadi alif, pasara lasem. Nah, ini daerah pecinan. Nah, itu satu hari Kiai Bisri Mustafa didatangi orang Cina dari Lasem ke Rembang kota. Bapaknya orang Cina ini meninggal. Sebut aja namanya Ahok lah yang terkenal. Kalau di Jakarta nama orang Cina Ahok, di sini siapa ada namanya? Acong. Acong.
saya ini meninggal. Alangkah gembiranya saya Pak Kiai kalau Pak Kiai ini berkenan datang ke rumah saya, sembahyang di rumah saya. Maksudnya Cina ini sembahyang itu mendoakan mungkin, pokoknya sembahyang. Saudara, ini bedanya ulama NU sama yang bukan NU. Kalau ulama NU melihat orang Cina baru kena musibah, minta didatangi rumahnya, sedih, beliau Pak, ya Cong, saya datang, nanti saya sembahyang. Begitu. Ini kalau bukan ulama NU, kaku, gak bisa Cong, situ kafir, haram, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Langsung begitu. Ulama NU, ya Cong, nanti saya datang. Acong pulang duluan, Kiai ngumpulin santrinya. Kira-kira seukuran satu mobil. Kamu jangan sholat zuhur dulu ya, ikut saya kelas. Perjalanan paling 20 menit, setengah jam. Kita sholat zuhur di rumahnya si Acong. Dan dia mau sembahyang kan? Sampai lasem, Pak Kiai tanya, di mana saya bisa sembahyang Cong? Di sini Pak Kiai, sembahyang berjamaah dengan santrinya. Sembahyangnya lengkap, 4 rakaat. Acong terima kasih, kam siang. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai berkenan katanya sembahyang di sini. Sembahyangnya spesial buat bapak saya, 4 rakaat, pakai ruku, pakai sujud. Ya memang salat zuhur, bukan salat jenazah. Ya kalau salat jenazah ya tidak boleh. Kiai juga tahu kalau salat jenazah dan salat orang kafir tidak boleh. Betul betul. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Tak boleh kau mensolati orang kafir, yang nggak boleh sholat jenazah. Tapi kalau numpang sholat di rumah orang kafir, boleh apa tidak? Nah, itu orang NU yang ngerti. Kalau nggak NU nggak ngerti. Nah, saya lihat ulama NU itu luas, lihat kearifan lokal. Nah, saya belajar NU tadi offline, bukan apa tadi? Saya melihat langsung, melihat guru saya, amaliyahnya, bukan offline. Belajar offline gak enak. Gurunya nerangin, muridnya tidur. Dipasang wajah yang itu-itu aja, padahal gambarnya dipasang, muridnya tidur. Nah itu. Ulama saya itu luwes Pak. Oh, ada, tinggal dibungkus saja. Makanya kehebatan ulama NU itu katanya kalau dalam fikih saya menyebutnya kemampuan mereka dalam rabtun nusus bil maqasid wa rabtun nusus bil waqi. Bagaimana mengkontekstualisasi, ini bahasa kampus susah ini susah. Berat ini bahasanya Prof Masten aja di kampus. Bagaimana ulama NU itu bisa menjahit antara nas Quran hadis dengan maqasidus syariah, atau mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam nas Quran hadis dengan maqasidus syariah dan dengan realitas yang dihadapi di masyarakat. Masyarakatnya gimana? Seneng wayang, kemarin rame wayang katanya musyrik. Dikerjain, dibikin wayang, model Ustadz beliau itu marah katanya begitu. Ada wayang kok jenggotnya panjang, marah. Nah kalau Kiai itu dari dulu Sunan Kalijaga itu biasa ya, tinggal disuruh baca syahadat, yang penting Islam, kan begitu ya. Nah itu rabtun nusus bil maqasid, rabtun nusus bil apa tadi itu kehebatan ulama. Maka ulama NU tidak kaget kalau misalnya ada orang baca sholawat, baca Quran,
dialeknya agak unik-unik. Belum lama itu Menteri Agama zaman Pak Lukman pernah mengundang Qorik baca Quran pakai langgam atau nagam Jawa. Wah, ini Islam Nusantara sesat dan menyesatkan. Kata saya kurang piknik. Yang bilang katanya langgam Jawa sesat kurang piknik. Andai saja dia pergi ke Sudan, ini belum paham. Sudan baca Qurannya mirip lagu dangdut gitu. Saya sudah ke Afrika bolak-balik. Saya ke Maroko 3 kali. Saya hadiri sebuah undangan seminar membahas tentang maqasidus syariah wa qadaya fiqhil waqi tahun 2013. Saya tahu orang Maroko baca Qurannya bagaimana, sembahyangnya bagaimana. Orang Maroko kalau sembahyang tangannya lurus, nggak ada yang sedekap. Allahu Akbar, lurus. Saya ke Iran, saya lihat orang Syiah kalau sembahyang pakai batu, batunya ditaruh, batunya dari Karbala. Saya melakukan capacity building, bahasa orang kampus lah. Ya, peningkatan kapasitas. Saya yang paling santri aja, saya yang paling santri, yang lain profesor senior. Saya ketemu Syekh Ali Taskhiri, saya ngobrol tentang Sunni Syiah. Saya bilang, ya Syekh Ali Taskhiri, saya bilang kenapa itu kok di Irak orang bunuh-bunuhan Sunni Syiah, di Syria itu Syiah ngebunuh Sunni. Anda ini kan tokoh Syiah, saya bilang, kenapa nggak bisa membuat Bashar Assad mengerem atau di Irak mengerem? Apa jawaban beliau pada saya? Ya akhi, lembut sekali beliau bilang, an-nasu afsadahum al-fulus was-siyasah. Manusia itu rusak gara-gara 2. Pertama fulus, karena rebutan uang. Kedua was-siyasah, karena politik. Mana ada ajaran agama ngajarin Islam sama Islam bunuh-membunuh? Oh iya, saya renungkan iya juga. Nah, ini jadi kalau orang tahu, nanti orang Iran adzannya lain, orang Iran baca Qurannya lain. Ini Qorik pasti pengalaman Qorik. Di sana itu lam semuanya dibaca tafkhim, shalah wa iqamis shalah, begitu. Saya lihat orang Maroko baca Quran, orang Sudan baca Quran. Bahkan saya ke Cina, ya. Saya punya teman namanya Dr. Abu Bakar, asli Cina, dari suku Hui. S1, S2 dia dari Jamiah Islamiyah Pakistan, ambil jurusan syariah. Dia S3 ambil bisnis di Amerika. Ini kiai Cina tapi kaya raya, punya perusahaan. Kenapa? Karena kuliahnya di syariah bisnis. Kalau kiai di Indonesia ini, saya tak tahu kalau di Lombok, itu karena jurusannya agama terus, itu jarang yang kaya. Itu kalau kiai Cina teman saya kaya raya, hotelnya, perusahaannya, termasuk yang pabrik sorban itu di Cina saya diajak. Kalau kita ini Ustadz kiai tuan guru mesti ashabul proposal. Ashabul proposal. Tadi kita ke bupati yang masjidnya kita kasih, kita bantu ya. Masih begitu. Masjid di sana kaya-kaya. Saya dengarkan itu di Cina, saya salat Jumat di Lanzhou. Itu sholat Jumat itu yang sholat tak banyak, satu masjid cuma 100.000 orang. Allah, 100.000 orang. Karena sholat Jumat dipusatkan di satu masjid. Saya tanya kamu, yakni takriban adadul musallin, dia bilang hawalai 100. Kata teman saya ini sekitar 100.000. Banyak. Nah, ini masih belum banyak. Lau zurta Si'an lawajadta al-musallin hunaka akthar min 300 alaf, dari 300.000. Lah, kalau Anda nanti ke Sudan dengerin orang baca Quran, nahamnya naham Sudan mirip dangdut. Di Cina itu orang baca Quran ya nahamnya, cara lahjah dialeknya ya dialek Cina, wong adannya saja Mandarin.
Saya masih rekam di HP saya. Saya dengar adzannya itu, saya dengar aneh. Mau saya komentari takut kuala. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Waktu saya dengar adzan ini Pak Kiai, Tuan Guru, Pak Bupati, saya mikir ini pasti orang Cina kalau baca maulid Nabi beda sama orang Lombok. Kalau orang Lombok, Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika suara dan lagu begini tak akan Anda temukan di Cina. Sebab yang bisa begini orang Lombok. Orang Cina begitu asyraqal, lagunya lagu Jet Li. Jet Li Pak Bupati. Begitu bangun, ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul salam alaikum. Kalau pakai begini nanti sesat lirik Islam Nusantara. Nah, kata saya berarti Anda kurang tinggi. 3 bulan lalu saya baru kembali dari Pakistan. Orang Pakistan punya budaya kearifan lokalnya. Orang Pakistan, orang India kalau baca sholawat lagunya ya lagu India, kucu-kucu hota. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darajat hatta sayaji radal alamin ya ulayarju diwal karami. Nah, untungnya saya ngajinya pakai NU. Ngelihat yang begini ini GNU biasa saja. Kenapa? Karena memang agama itu harus menggembirakan, bukan menakutkan. Agama itu harus memudahkan, bukan menyusahkan. Fahiya adlun kulluha, rahmatun kulluha, hikamun kulluha, masalih kulluha. Itulah syariat dan inilah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Karena saya menjelaskannya pakai bahasa kampung, kan orang kampung. Kalau saya pakai bahasa kontekstualisasi, wah pusing berapa kali. 7 tahun lalu atau belum ya, 2016 atau 2017 saya diundang seminar atau membuka International Conference on Islam Nusantara di Vrije University di Amsterdam. Ya, jitu mumathilan li Nahdlatul Ulama. Saya bicara sebagai perwakilan Nahdlatul Ulama membuka seluruh akademisi se-Eropa kumpul. Karena saya tak bisa bahasa Inggris, daripada saya bahasa Inggris salah paham, lebih baik pakai bahasa Arab yang salah paham. Saya bicara pakai bahasa Arab. Saya bilang Islam Nusantara innama huwa Islamu ahlus sunnah wal jamaah an-nahdliyah.
Islam Nusantara itu ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Aswaja tapi ada tambahan NU. Kenapa ada kata-kata NU? Karena di luar sana banyak orang ngaku aswaja. Wahabi ngakunya aswaja. Tapi ziarah kubur bid'ah. Tapi kemudian Maulid Nabi bid'ah. Tapi Isra Mi'raj bid'ah. Haul bid'ah. Kalau semua bid'ah, kasihan kiai nanti nggak diundang. Kata Kiai Masud, kerjaan saya kok bid'ah semua. ISIS kata saya ngakunya juga Ahlus Sunnah, tapi ISIS dikit-dikit membunuh orang. Kalau tidak cocok membunuh orang. Saat saya di Belanda itu, saya lihat langsung di Al Jazeera berita di mana di Irak sekelompok orang ISIS menembaki orang yang sedang nonton Piala Eropa 2006. Nonton Piala Eropa yang di TV rame-rame itu, ya Tuan Guru. Sambil ditembakinya orang nonton bola, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat itu sesudah saya hadiri. Loh kenapa? Begitu ditangkap oleh kalau polisi ditanya, kenapa ada bunuh orang nonton bola? Dia melakukan dosa besar, kata ISIS. Loh, orang dosa besar halal darahnya. Waduh, kalau paham seperti ini masuk Indonesia bahaya. Bahaya apa tidak? Bahaya. Kalau masuk Lombok kira-kira bahaya apa tidak? Bahaya. Ditanya sama polisi Pak Kapolres, apa dosa besarnya? Ya itu nonton bola. Kenapa dosa nonton bola? Ya karena yang ditonton orang main bola pakai celana pendek. Kecuali kalau pakai gamis atau sapu. Bahaya. Kalau paham begini masuk Indonesia bahaya. Nah, saya bilang itu Wahabi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wahabiyah. ISIS ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Isisiyah. Muhammadiyah juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Muhammadiyah. Apa bedanya dengan kita NU? NU Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah punya ciri diantaranya 4. Saya bilang dalam kitab saya itu, dalam Bahar Raja. Wa nasyaru minhaja ahli sunnah tab'an linahjil Mustafa wa mamma'ah wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma lima yuqalu mujaniban ta'nifan au tatarrufa musahiban takriman au talakkufa. Alangkah indahnya thariqah Nahdlatul Ulama atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Apa cirinya? Tahdi ila fikrati hasamiyah, karena NU mengajarkan kepada umatnya, pengikutnya, fikrahnya, cara berfikirnya as-samiyah yang unggul. Apa itu? Tawassutun tawazunu idalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. Tawassut, tawazun, iktidal, tasamuh. Moderat. NU itu moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tawazun seimbang antara kehidupan dunia akhirat, semua dikerjakan. Cinta negara, cinta tanah air, cinta agama tidak dibentur-benturkan. Maka NU mengajarkan santrinya, anggotanya mencintai agama dan NKRI atau negaranya dalam satu tarikan nafas. Sama. Maka itu setiap kali habis baca Quran
pasti Indonesia Raya. Maka Indonesia, Pak Kapolres, Pak Dandim, selama masih ada Nahdlatul Ulama, insya Allah NKRI akan tetap jalan. Kenapa? Bukan karena NU bagian daripada Indonesia, tapi karena Indonesia bagian dari NU. Karena NU yang mendirikan Indonesia, bukan Indonesia mendirikan NU. Makanya kalau ada Kapolres, ada Dandim, kok tidak sayang cinta sama NU, tolong beritahu saya siapa namanya. Tinggal saya WA saja Kapolri sama Panglimanya, tolong ini Forkominda pindah saja. Bercanda ini. Ya kalau bupati gubernur ya itu nggak bisa dipindahkan begitu, tunggu tanggal mainnya. Ini ngomong sambutan apa ceramahin saya? Hah? Lanjut. Itu kata dia sambutan. Kalau sambutan nggak ada amplopnya. Masya Allah. Mau sampai jam berapa ini ya panjang? Saya masih capek. Karena besok ada pelantikan NU. Selesai melantik saya ke Jambi. Sana Kapoldanya malam ada acara, paginya Minggu pagi dengan bupati dan jamaahnya nyambung ke Banten terus nonstop. Nah ini yang saya sampaikan, tak cukup waktunya. Mau 2 jam ngaji nggak cukup sama saya, kitab itu lama. Tapi dari apa yang saya sampaikan, semoga insya Allah warga NU yang ada di Lombok Tengah semakin cinta, semakin mahabbah terhadap NU. Karena saya katakan linahdhatil ulama mustamsikuna biha innal muhibba lima yuhibbu hafiduhu. Syair ini saya baca besok, jangan semua sekarang. Warga Lombok itu kata saya linahdhatil ulama mustamsikuna biha, mereka semua berpegangan pada NU. Innal muhibba lima yuhibbu hafiduhu. Orang kalau sudah cinta pada NU, dia harus menjaga NU-nya, dia harus membesarkan NU di Lombok Tengah menjadi organisasi yang maju, yang besar di Nahdlatul di Lombok. Siap? Siap. Nah, ini sudah dikadar semua insya Allah. Sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.